warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya saudari Rati? Alhamdulillah Bu, baik. Baik ya. Oke, di sini jadi Ibu tuh mau mempresentasikan tentang hasil studi kasus Ibu yang berjudul tentang hubungan pribadi dan penanganannya. Nah, untuk lokasinya Ibu tuh melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Seputi Agung. Nah, untuk objeknya mungkin nggak bisa Ibu kasih tahu ya siapanya gitu. Yang jelas Ibu melakukannya di SMA Negeri 1 Seputi Agung pada tanggal 20 sampai 27 Mei 2021. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri, Ibu menggunakan metode wawancara, angket, dan daftar cek masalah. Nah, dari penelitian Ibu mendapatkan beberapa hal. Yang pertama yaitu identifikasi kasus. Nah, identifikasi kasus ini adalah sesuatu yang menyangkut siapa individu atau sejumlah individu yang dapat ditandai atau diduga bermasalah atau memerlukan layanan bantuan. Dan tadi Ibu mendapatkan beberapa hal, salah satunya yaitu identifikasi kasus. Nah, identifikasi sendiri adalah menyangkut siapa individu atau sejumlah individu yang dapat ditandai atau diduga bermasalah atau memerlukan layanan bantuan, seperti itu. Nah, untuk di sini bisa dilihat ada beberapa objeknya. Nah, di sini ada daftar masalahnya, bisa dibaca sendiri ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis hasil dari DCM itu sendiri. Karena di sini menggunakan angka-angka, bisa dilihat sendiri. Nah, dari analisis daftar cek masalah di atas diperoleh bahwa aspek hubungan pribadi memiliki presentase yang tinggi dibanding dengan aspek yang lainnya, yakni sebesar 80%. Dan jika dimasukkan ke dalam predikat nilai, maka aspek hubungan pribadi menempati nilai E, yakni dengan kategori kurang sekali. Jadi peserta didik perlu mendapatkan perhatian yang lebih terhadap aspek ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu data berdasarkan wawancara. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan teman yang duduk sebangku dengan konseli, bahwa konseli tinggal di sekitaran komplek Wates. Dia tinggal bersama ibu dan adik perempuannya. Ibunya sebagai pedagang yang menjadi tulang punggung keluarga saat ini dikarenakan bapaknya meninggal. Saat ini dia jarang sekali dapat berkumpul dengan temannya karena saat pulang sekolah dia harus menjaga adiknya di rumah. Alasannya diajak teman konseli selalu sibuk. Ketika keluar rumah, dia merasa malu karena keadaannya sekarang. Teman-teman sepergaulannya menjauhinya. Tidak ada teman akrab akibat dulunya memilih-milih teman, bersikap gengsi atau merasa malu karena orang tidak punya, seperti itu. Nah, untuk diagnosis masalahnya, diagnosis merupakan kegiatan yang diambil untuk menetapkan faktor-faktor penyebabnya berdasarkan hasil identifikasi masalah. Oleh karena itu, berikut adalah dijabarkan mengenai hasil dari diagnosis yang diperoleh, yakni hubungan pribadi yang kurang baik, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu prognosis. Prognosis merupakan estimasi alternatif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan berdasarkan hasil diagnosis. Dari hasil diagnosis di atas, maka rencana bantuan treatmentnya dapat diberikan kepada peserta didik atau konseli dalam usaha untuk memecahkan masalahnya, yaitu yang pertama, pemberian bantuan konseling behavioral, teknik pengkondisian aversi, dan yang kedua yaitu bimbingan pribadi sosial. Nah, untuk selanjutnya yaitu treatment. Treatment atau lainnya disebut perlakuan merupakan tindakan menetapkan dan melakukan cara yang tepat dalam mengatasi kesulitan atau masalah kasus dengan program yang teratur dan sistematis. Adapun treatment yang dilakukan kepada konseli yaitu yang pertama, pemberian bantuan konseling behavioral. Nah, di situ kita akan melakukan asesmen dulu, baru goal setting, teknik implementation, evaluasi, dan feedbacknya. Nah, untuk evaluasi di sini, evaluasi merupakan suatu cara yang ditempuh untuk melihat seberapa jauh efek atau pengaruh yang diberikan bagi pemecahan masalah yang ada. Setiap keberhasilan dan tindakan pelakuan yang telah diberikan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dari sisi keberhasilan. Nah, yang ada poin, jadi hasil dari sisi keberhasilan itu adalah peserta didik bersangkutan dapat mengubah kebiasaan belajarnya, dan yang kedua itu peserta didik menyadari akan masalahnya. Nah, untuk dari sisi ketidakberhasilannya, peserta didik masih belum mengubah kebiasaan belajarnya dan peserta didik bingung menentukan cara belajar yang efektif dan efisien. Nah, untuk tindak lanjut sendiri di sini adalah
merupakan upaya yang dilakukan konselor untuk mengikuti perkembangan klien selanjutnya. Tindak lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kemajuan yang dialami oleh konseli atau bantuan yang telah diberikan. Adapun tindak lanjut yang dilakukan dengan memberikan motivasi kepada peserta didik untuk lebih giat belajar, mengatur jadwal belajar dengan teratur, dan percaya pada kemampuan yang dimilikinya sehingga dapat meningkatkan kualitas peserta didik tersebut. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian yang Ibu lakukan yaitu berdasarkan dari hasil studi kasus yang dilakukan di SMA Negeri 1 Seputi Agung, maka diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu studi kasus adalah suatu cara memperoleh dan data selengkap-lengkapnya tentang individu terdiri dari identitas, diagnosis, prognosis, treatment, evaluasi, serta tindak lanjut. Nah, yang kedua yaitu masalah hubungan pribadi kurang baik peserta didik yang buruk disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, ingin tampil menarik, memilih sifat yang jelek, merasa malu dengan orang lain, tidak mempunyai teman akrab, ingin hidup lebih tenang, keadaan ekonomi keluarga, dan kondisi keluarganya. Nah, yang ketiga yaitu bantuan yang diberikan kepada siswa yang bertujuan membantu menyelesaikan masalahnya, yakni pemberian bantuan konseling behavioral dan bimbingan pribadi sosial. Nah, sampai di sini itu tadi hasil dari studi kasus Ibu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Tia Yulianti, NPM 18130037. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang laporan saya mengenai perilaku terisolisir. Baik, sekarang yang kita lihat adalah proses wawancara antara saya dengan klien yang memiliki perilaku terisolisir tersebut. Nah, jadi di sini saya melakukan pendekatan salah satunya dengan metode wawancara agar saya dapat mengenal dan memahami klien lebih dalam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikianlah kegiatan studi kasus saya kepada klien saya dengan inisialnya SA. Jadi klien saya ini tidak ingin disebutkan nama lengkapnya ya. Nah, jadi klien saya ini memiliki permasalahan yaitu dirinya mempunyai perilaku terisolisir. Nah, apa sih perilaku terisolisir tersebut? Perilaku terisolisir adalah perilaku yang dimiliki oleh seseorang yang membuatnya itu menjadi terisolisir atau menjadi tidak memiliki teman gitu, teman dekat, bahkan tuh teman dekat tuh nggak ada gitu loh, bahkan dia tuh selalu sendirian gitu. Nah, perilaku terisolisir tuh apa sih contohnya? Misalnya nih, yang pertama dia itu tuh kayak kalau diajak main tuh nggak mau, terus dia tuh juga nggak suka bersosialisasi seperti itu. Nah, terus tuh kayak dia tuh kayak menunjukkan sikap-sikap yang tidak disukai oleh teman-temannya. Misalnya dia tuh suka membuli atau dia tuh suka menindas sesama teman gitu. Nah, dengan perilaku-perilaku tersebut tuh bisa membuat siswa dengan perilaku terisolisir tuh menjadi siswa yang terisolisir. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya siswa yang terisolisir adalah siswa yang tidak memiliki teman. Nah, jadi tuh dia tidak memiliki teman sama sekali seperti itu. Jadi dia tuh menjadi terisolisir atau tersingkirkan. Nah, jadi dengan permasalahan itu tindak lanjut yang bisa saya berikan adalah dengan membuat siswa tersebut tuh diberikan oleh motivasi-motivasi yang bisa membuatnya itu tuh kayak lebih semangat bangkit gitu, supaya dia tuh nggak menunjukkan sifat-sifat atau perilaku-perilaku terisolisir tersebut. Nah, di lingkungannya tuh harus bisa membuatnya itu tuh lebih ngerasa nyaman atau ngerasa bisa memiliki keluarga atau seenggaknya dia tuh tidak merasa bahwa dia tuh sendirian gitu di dunia ini. Nah, jadi tuh lingkungannya tuh bisa membantu dengan tetap memberikan siswa tersebut tuh kayak tetap diajak ngobrol atau tetap diajak bermain seperti itu. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus tentang kepercayaan diri, faktor penyebab dan upaya memperbaiki dengan menggunakan kuasa individual di SMA Negeri 1 Seputi Agung. Kepercayaan diri itu suatu keyakinan pada diri sendiri bahwa dirinya mempunyai kemampuan atau potensi. Nah, faktor dari dalam diri individu itu sangat penting karena sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan hidup. Kepercayaan diri pada diri sendiri dapat
diamati melalui sikap percaya diri yang meliputi keberanian, hubungan sosial, tanggung jawab, dan harga diri. Nah, pada hakikatnya manusia mempunyai rasa percaya diri. Namun, rasa percaya diri itu berbeda antara orang yang satu dengan yang lain. Ada yang memiliki rasa percaya diri kurang dan ada yang memiliki rasa percaya diri lebih, sehingga keduanya menampakkan perbedaan tingkah laku. Jika seseorang mempunyai rasa percaya diri kurang, ia akan menunjukkan perilaku yang berbeda dengan orang pada umumnya, seperti tidak bisa berbuat banyak, selalu ragu dalam menjalankan tugas, tidak berani berbicara di depan orang banyak, seperti itu. Nah, selanjutnya yang C, pentingnya kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan faktor yang sangat penting bagi siswa karena sikap percaya diri akan membuat individu merasa optimis dan mampu untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya. Kepercayaan diri didefinisikan berbeda-beda dalam literatur psikologi. Nah, selanjutnya ada layanan konseling individu. Tujuan layanan konseling individu adalah terentaskannya masalah yang dialami konseli. Apabila masalah konseli itu dicirikan sebagai yang pertama sesuatu yang tidak disukai adanya, yang kedua sesuatu yang ingin dihilangkan, yang ketiga sesuatu yang dapat menghambat atau menimbulkan kerugian. Maka upaya pengentasan masalah konseli melalui konseling individual yang akan mengurangi intensitas ketidaksukaan atas keberadaan sesuatu yang dimaksud hambatan atau kerugian yang ditimbulkan oleh suatu yang. Adapun metode pengumpulan data yang saya gunakan di sini itu metode wawancara. Yang selanjutnya konfidensialitas atau kerahasiaan. Di sini karena itu dalam laporan layanan bimbingan konseling, jadi data diri siswa disamarkan atau dibuat fiktif agar tidak diketahui orang lain. Akan tetapi data yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi siswa ataupun data lain yang digunakan dalam studi kasus ini tetap dijaga keutuhannya. Data hasil angketnya bersifat rahasia, jadi saya lanjutkan ya ke data berdasarkan wawancara. Nah, dari berbagai informasi yang telah diperoleh melalui pengumpulan data, itu yang pertama ada mudah cemas dalam menghadapi persoalan yang dianggap sulit. Yang kedua, memiliki kekurangan dan kelemahan dari segi fisik maupun non fisik. Yang selanjutnya, sulit dalam mencegah ketegangan. Yang keempat, mudah gugup dan terkadang berbicara tidak lancar. Yang terakhir, kurang mengenal potensi yang memiliki sehingga tidak dapat mengembangkannya. Jadi dapat disimpulkan dari diagnosis tadi bahwa masalah yang dialami siswa atau konseli disebabkan oleh faktor yaitu mudah cemas dalam menghadapi persoalan yang dianggap sulit tadi, memiliki kekurangan dan kelemahan dari segi fisik maupun non fisik, sulit dalam mencegah ketegangan, mudah gugup dan terkadang bicara tidak lancar, kurang mengenal potensi yang dimiliki sehingga tidak dapat mengembangkannya. Lalu di sini ada prognosis. Dari hasil diagnosis tadi, maka rencana bantuan atau treatment yang dapat diberikan kepada siswa dalam usaha untuk memecahkan masalahnya yaitu yang pertama ada pemberian bantuan konseling gestalt dengan teknik kursi kosong. Nah, konsep dari pendekatan gestalt dengan teknik kursi kosong sendiri itu untuk membantu konseli dalam memecahkan masalah-masalah interpersonal yang ada dalam dirinya seperti rasa kurang percaya diri tadi, sehingga konseli bisa memiliki kesadaran secara utuh akan dirinya dan ia akan mencari
dan menemukan apa yang diperlukan untuk dirinya. Yang kedua itu bimbingan pribadi melalui konseling individu. Dengan konseling ini, individu akan diberikan penguatan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan rasa percaya diri melalui face to face atau tatap muka. Yaitu tindak lanjut atau follow up. Tindak lanjut merupakan upaya yang dilakukan konselor untuk mengikuti perkembangan klien selanjutnya. Tindak lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kemajuan yang dialami klien atas bantuan yang telah diberikan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan ini antara lain pertama memberikan motivasi kepada siswa yang untuk selalu giat belajar dan percaya sepenuhnya pada kemampuan yang dimilikinya sehingga ia mampu menata cita-citanya dengan penuh percaya diri sesuai potensinya. Yang kedua, menyarankan kepada guru BK agar senantiasa memberikan perhatian kepada siswanya khususnya dalam belajar serta memberikan motivasi kepada siswa dalam belajarnya. Dan terakhir itu kesimpulan berdasarkan dari hasil studi kasus yang dilaksanakan tadi. Yang pertama itu ada studi kasus itu suatu cara memperoleh data lengkap tentang individu yang yaitu terdiri dari identifikasi, diagnosis, prognosis, treatment, evaluasi, dan tindak lanjut. Yang kedua, masalah perencanaan karir yang rendah dari siswa disebabkan oleh beberapa hal yaitu kepercayaan diri yang kurang pada klien dalam menyusun cita-cita. Yang kedua, merasa dirinya tidak menarik atau minder. Yang ketiga, malu atau mentalnya tidak kuat. Yang ketiga, bantuan yang diberikan kepada siswa yang bertujuan membantu menyelesaikan masalahnya yaitu pertama, pemberian bantuan konseling menggunakan teknik kursi kosong, dan yang kedua menggunakan konseling individu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Marta dengan NPM 18130031. Nah, di sini saya akan mempresentasikan studi kasus saya yang berjudul Dampak Remaja yang Drop Out di SMA Negeri 1 Seputi Agung. Oke, selanjutnya itu adalah latar belakang. Latar belakang studi kasus ini yaitu adanya remaja-remaja yang drop out yang dimayoritasi oleh kelas 11. Ini faktornya berbagai hal ya, salah satunya yaitu adalah dampak pergaulan mereka. Selanjutnya yaitu ada tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini atau studi kasus ini yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan studi kasus remaja yang dilakukan di SMA Negeri 1 Seputi Agung. Selanjutnya itu ada lokasi dan waktu. Di sini lokasinya yaitu di SMA Negeri 1 Seputi Agung yang beralamatkan di Jalan Pancasakti, Simpang Agung, Kecamatan Seputi Agung, Lampung Tengah. Selanjutnya itu ada waktu. Pelaksanaan studi kasus ini dilaksanakan 3 hari, yaitu pada tanggal 26 sampai 29 Mei 2021. Selanjutnya itu ada metode. Metode di sini kita menggunakan wawancara dan angket. Selanjutnya identifikasi kasus. Yang pertama, maksudnya siswa yang putus sekolah biasanya dipengaruhi oleh lingkungan dan dari siswa dan juga di luar siswa tersebut. Misalnya pengaruh prestasi belajar, keadaan keluarga, dan kurangnya perhatian orang tua pada akademik anak. Kurang dan minimnya proteksi yang ada di dalam lingkungan rumah siswa tersebut. Kemudian, kebanyakan mereka yang putus sekolah adalah siswa yang dilatar belakangi oleh keluarga yang ekonomi lemah dan dari keluarga yang tidak teratur. Artinya di sini, identifikasi ini menunjukkan bahwa faktor dari mereka drop out adalah kurangnya perhatian dari orang tua, kemudian dari pergaulan mereka, dari lingkungan mereka, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ada prognosis atau usaha yang dapat ditempuh. Yang pertama yaitu
ini di sini maksudnya adalah usaha yang dapat ditempuh untuk mengatasi terjadinya remaja putus sekolah. Yang pertama yaitu ada membangkitkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Nah, di sini membangkitkan kesadaran akan pentingnya pendidikan itu sangat penting ya. Karena dengan mereka sadar bahwa pendidikan itu penting, maka mereka akan berpikir ulang untuk keluar seperti itu atau untuk melakukan kenakalan remaja yang lain seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan motivasi kepada anak dalam belajar. Pemberian motivasi secara intrinsik dan ekstrinsik dari orang tua maupun lingkungan itu sangat berpengaruh untuk prestasi dan belajar anak seperti itu. Kemudian menemani dan mengawasi anak saat belajar. Hal ini dapat dilakukan oleh orang tua, keluarga, sekitar untuk menjadi motivator bagi anak dalam belajar khususnya. Kemudian yang terakhir yaitu melarang anak usia sekolah bekerja mencari uang. Nah, di sini juga peran orang tua itu sangat penting. Mereka harus memosisikan anak itu bahwa anak tugasnya hanya sekolah seperti itu, tidak boleh bekerja. Kemudian ada treatment. Gunawan dalam Wibawa 2003 mengungkapkan ada 2 langkah yang dapat dilakukan, yaitu langkah preventif dan tindak lanjut. Yang pertama, preventif. Langkah preventif dengan cara membekali peserta didik dengan keterampilan-keterampilan praktis dan bermanfaat sejak dini, agar kelak bila diperlukan dapat merespon tentang tantangan hidup dalam masyarakat secara positif, sehingga dapat mandiri dan tidak menjadi beban masyarakat. Misalnya, dapat dibekali dengan kerajinan, jasa elektronika, PKK, batik, fotografi, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pembinaan. Langkah pembinaan dengan cara memberikan pengetahuan praktis yang mengikuti perkembangan zaman melalui bimbingan secara fisik, mental, kepribadian maupun sosial, dan latihan-latihan dalam lembaga-lembaga sosial seperti LKMD, PKK, Karang Taruna, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada tindak lanjut. Nah, di sini langkah tindak lanjut dengan cara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang putus sekolah untuk terus melangkah maju melalui penyediaan fasilitas-fasilitas penunjang sesuai dengan kemampuan masyarakat tanpa mengada-ada, termasuk membina hasrat pribadi untuk berkehidupan yang lebih baik dalam masyarakat. Upaya untuk mengatasi terjadinya remaja putus sekolah harus adanya berbagai usaha pencegahan sejak dini, baik yang dilakukan oleh orang tua ataupun sekolah. Nah, di sini peran sekolah maupun peran keluarga itu sangat berpengaruh di putusnya anak, putus sekolahnya anak gitu. Peran lingkungan, keluarga, guru, nah itu sangat dibutuhkan oleh anak, di mana mereka itu bakalan menjadi sebuah motivator bagi anak. Dengan adanya mereka, dengan semangat dari mereka, motivasi dari mereka, anak itu akan terus bersemangat sekolah. Nah, itu yang kita harapkan. Oke. Dan itu tadi hasil studi kasus yang saya lakukan, penelitian yang saya lakukan, hasilnya seperti itu. Saya terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saudari April? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik ya. Ya. Oke, jadi di sini waktu itu Ibu pernah melakukan penelitian yaitu studi kasus, di mana Ibu mendapatkan suatu judul yaitu pola asuh dalam keluarga. Langsung saja ini ada identifikasi kasus, di mana identifikasi kasus itu adalah menyangkut siapa individu atau sejumlah individu yang dapat ditandai atau diduga dalam masalah atau memerlukan layanan bantuan. Jadi waktu penelitian kemarin studi kasus itu menemukan suatu masalah yaitu pola asuh anak dalam keluarga, di mana anak ini menjadi merasa terkengkang oleh pola asuh orang tua yang terlalu anaknya tidak boleh main gitu kan. Lalu ada data identitas peserta didiknya, tapi Ibu tidak mengungkapkan karena anak ini
cukup, katanya tidak boleh diumbar gitu. Lalu ada di mana data wawancara gitu kan. Dari data hasil dilaksanakannya wawancara kemarin dengan peserta didik itu, Ibu mendapatkan informasi tentang ilustrasi kasus, di mana peserta didik ini adalah anak yang cukup pandai di kelasnya, tetapi dia anak yang baik. Namun peserta didik ini merasa berbeda dari teman-temannya. Kenapa berbeda? Peserta didik ini ingin merasakan bermain, berkumpul dengan teman-teman sekolahnya di luar jam sekolah, seperti nongkrong, terus main-main gitu kan. Tetapi peserta didik ini selalu mendapat pertentangan dari orang tuanya yang tidak memperbolehkan anak untuk keluar rumah seperti teman-temannya yang lain. Anak ini merasa terkekang oleh peraturan yang ada di rumahnya. Itu ya. Lalu ada data observasi. Dari dilaksanakannya penelitian studi kasus itu dapat suatu hasil penelitian di mana peserta didik ini merasa bahwa pola asuh orang tuanya ini menjadi dia merasa tertekan, terbebani dengan peraturan yang ada di rumah. Dan peserta didik ini ingin seperti teman-temannya yang bisa nongkrong dengan yang lainnya. Tetapi bagi orang tuanya, kegiatan seperti itu tidak bermanfaat, dan jika ingin belajar kelompok hanya boleh dengan teman akrabnya saja. Orang tua peserta didik ini terlalu protektif pada anaknya, dan orang tua menganggap bahwa tidak ada orang baik di lingkungan anaknya. Terkadang peserta didik ini merasa seperti stres karena melakukan hal apa saja itu tidak diperbolehkan oleh orang tuanya. Lalu ada identifikasi masalah. Dari informasi yang telah Ibu lakukan kemarin, wawancara dan observasi terhadap peserta didik dan guru BK, serta maka gambaran umum permasalahan yang diperoleh menyangkut pola asuh orang tua dalam keluarga. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama, semangat belajar menurun, terus prestasinya tetap stabil, tetapi jam belajarnya tidak teratur. Lalu ada diagnosis, di mana diagnosis ini merupakan suatu kegiatan yang diambil untuk menetapkan faktor-faktor yang menyebabkan berdasarkan hasil identifikasi masalah. Oleh karena itu, dapat dijabarkan mengenai hasil dari diagnosa. Disimpulkan bahwa masalah yang dialami peserta didik atau konseling disebabkan faktornya antara lain yang pertama, orang tua takut apabila anak salah pergaulan. Yang kedua, orang tua terlalu memperketat teman bermain anaknya. Yang ketiga, anak menjadi mudah marah. Terus hubungan pribadinya anak ini di mana kita berusaha meningkatkan hubungan dengan orang lain, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi yang terjadi. Kemudian mengurangi ketidakpastian sesuatu yang berkenaan dengan hubungan pribadinya, serta dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Di sini ada prognosis. Prognosis itu apa sih gitu kan? Prognosis ini suatu tahap untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila permasalahan yang dihadapi peserta didik ini segera mendapat bantuan. Di mana apabila masalah yang dihadapi peserta didik ini tidak segera diatasi, maka kemungkinan yang akan dialami anak menjadi bisa stres, nilai bisa menurun, anak mudah murung, terus anak bisa tersinggung dan anak bisa memberontak gitu kan. Lalu ada treatment itu bisa disebut dengan pengakuan merupakan tindakan menetapkan dan melakukan cara yang tepat untuk mengatasi kesulitan atau masalah kasus dengan program yang teratur dan sistematis. Di sini ada pun treatmentnya. Yang pertama yaitu konselor atau guru BK melakukan hubungan baik atau attending dengan konseling dan orang tuanya. Lalu yang kedua ada konselor mengajak sharing kepada konseling tersebut terkait masalah yang dialami konselinya. Yang ketiga, mengadakan kerjasama dengan guru mata pelajaran dan wali kelas. Guru BK mengadakan pertemuan dengan guru mata pelajaran demi kesuksesan peserta didiknya. Guru BK memberikan informasi bahwasanya guru mata pelajaran haruslah menjadi guru yang baik bagi peserta didiknya. Lalu yang keempat, melaksanakan bimbingan karir guru BK. Memberikan bimbingan karir dengan tujuan agar Indra lebih giat lagi dalam belajar apabila di bidang ahlinya. Karena keahlian yang dia miliki akan menjadikan karir yang memuaskan nantinya.
Lalu yang kelima ada melaksanakan kegiatan home visit. Guru BK bekerjasama dengan orang tua agar bisa menjadi siswa yang terbaik dengan cara memantau kegiatan dia selama dia di rumah dan memberikan bimbingan-bimbingan yang baik. Oke, ada evaluasi dari penelitian di mana dimaksudkan dengan untuk mengetahui apakah treatment yang telah diberikan berhasil dengan baik. Artinya ada kemajuan, yaitu anak dapat dibantu keluar dari masalah kesulitan belajar. Apabila treatment yang telah dilakukan gagal, maka perlu dilakukan pengecekan apa yang menyebabkan treatment ini gagal. Terus ada tindak lanjut. Untuk mengambil tindakannya seperlunya yang akan dilaksanakan sehubungan dengan hasil penilaian yang telah dilakukan. Guru BK melakukan tindak lanjut apabila tidak memenuhi beberapa kriteria dari keberhasilan, yaitu apabila siswa telah menyadari atas adanya masalah yang dihadapinya, siswa telah memahami permasalahan yang dihadapi, siswa telah mulai menunjukkan kesediaan untuk menerima kenyataan dari dan masalahnya secara objektif, siswa mengalami perubahan dalam hasil tindakannya. Lalu tindak lanjut ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh guru BK untuk mengikuti perkembangan klien selanjutnya gitu kan. Tindak lanjut perlu dilakukan apabila mengetahui tingkat keberhasilan dan kemajuan yang dialami konseling atas bantuan yang telah diberikan. Oke. Terus di sini Ibu mempunyai kesimpulan dalam melaksanakan studi kasus. Langkah yang ditempuh adalah mencari data dan menentukan identifikasi kasus dan gejala-gejala yang nampak gitu kan. Setelah itu melaksanakan tahap-tahap yang telah ditentukan. Hasil yang diperoleh praktikkan dengan cara observasi dan konseling bahwa peserta didik mempunyai masalah yang berhubungan dengan orang tua, yaitu pola asuh dalam keluarga. Gitu kan. Oke, sudah selesai dari penelitian yang Ibu lakukan kemarin. Ibu ucapkan terima kasih kepada Saudari April sudah meluangkan waktunya. Bu Wahyudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus tentang layanan bimbingan terhadap rendahnya semangat belajar siswa pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMA Negeri 1 Seputi Agung. Bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan dan konseling itu adalah proses pemberian layanan kepada seorang atau sekelompok orang secara terus-menerus dan sistematis oleh guru pembimbing agar individu atau sekelompok individu menjadi generasi yang lebih mandiri. Nah, layanan bimbingan siswa ini dimaksudkan untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan memberikan upaya, bantuan, dan pertolongan kepada siswa agar permasalahan yang dihadapi dalam belajar dapat diatasi. Nah, selanjutnya yaitu tujuan layanan bimbingan. Tujuan layanan bimbingan ada dua. Yang pertama ada tujuan umum. Nah, jadi tujuan layanan bimbingan secara umum ini kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing atau guru untuk mengenal latar belakang pribadi siswa yang mengalami kesulitan belajar serta memahami dan menetapkan jenis sifat kesulitan belajar, faktor-faktor penyebabnya, penetapan kemungkinan bagaimana pemecahan masalahnya, lalu baik secara pencegahan maupun penyembuhan. Yang kedua ada tujuan khususnya. Tujuan khusus ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu mengembangkan pemahaman diri sesuai dengan kecakapan, minatnya, pribadi, hasil belajar sehingga tercapai kemajuan pengajaran yang berarti atau yang sesuai. Yang kedua memiliki motivasi dalam pengarahan diri, pencegahan masalah, terus pengambilan keputusan dan keterlibatan diri dan dalam proses pendidikan. Yang ketiga adanya memperoleh kepuasan pribadi dalam penyesuaian diri secara maksimal terhadap masyarakat. Yang keempat adanya meningkatkan prestasi belajar siswa dalam semua bidang pelajaran. Nah, yang selanjutnya itu ada pentingnya layanan bimbingan siswa. Jadi pentingnya ini tuh karena layanan bimbingan itu diperlukan bagi pengembangan intelektual siswa. Dengan adanya layanan ini, siswa diharapkan dapat mengetahui atau arah dan tujuan pengembangan dirinya dan dapat secara bijaksana menyelesaikan masalah yang dihadapi. Layanan bimbingan ini sangat penting bagi siswa
dan pihak-pihak antara lain sebagai berikut, yaitu siswa yang bersangkutan, lalu kedua ada wali kelas, yang ketiga adanya guru BK, yang keempat kepala sekolah, lalu yang selanjutnya yaitu adalah sasaran studi kasus. Nah, jadi peneliti ini ditujukan kepada siswa-siswi di SMA Negeri 1 Seputi Agung. Pelaksanaannya ini dilaksanakan selama 1 minggu berturut-turut terhitung mulai tanggal 20 Mei sampai 27 Mei 2021. Nah, kegiatan dan waktu berkunjung ditentukan dan kesepakatan bersama teman-teman dan guru pamong berlatar guru BK seperti itu. Yang selanjutnya yaitu yang metode dan alat pengumpulan data. Jadi peneliti ini mengumpulkan metodenya itu yang pertama menggunakan angket. Jadi metode ini digunakan untuk penelitian dengan cara memberikan daftar pertanyaan pada siswa yang sengaja diminta memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Nah, baik berupa pendapat, keyakinan, maupun tanggapan untuk menceritakan tentang dirinya atau keadaan orang lain. Yang kedua itu kita menggunakan observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan dilakukan pengamatan langsung terhadap siswa yang akan kita mintai datanya, seperti itu. Lalu yang ketiga itu melakukan wawancara. Jadi peneliti menggunakan metode ini untuk pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara dengan siswa yang bersangkutan atau siswa yang memiliki permasalahan tersebut. Lalu selain kepada siswa, kita juga bisa bertanya kepada teman siswa, guru, juga pihak yang mengetahui tentang diri siswa yang memiliki permasalahan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada konfidensialitas atau kerahasiaan. Nah, di sini seluruh data yang peneliti peroleh dari layanan bimbingan siswa tersebut bersifat rahasia dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan tanpa setuju atau persyaratan dari siswa, ya, tanpa seizin siswa. Dari atas kerahasiaan ini dilakukan sesuai dengan kode etik konselor. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah. Jadi identifikasi masalahnya sama kayak tadi, adanya observasi. Lalu, nah di sini observasi itu konseling dilakukan bertujuan untuk mengetahui aktivitas siswa dan dilakukan tanpa sepengetahuan siswa. Jadi konseling termasuk siswa yang pendiam dan sering melamun dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, konseling sering menyendiri dalam mengerjakan tugas, tidak memahami dengan teman dekat tempat duduknya, maksudnya mereka tidak sering berkomunikasi, seperti itu. Lalu yang ketiga, konseling tidak semangat dan cepat tanggap. Dia tuh selalu merasa semangat dan cepat merasa mengantuk. Jadi tidak ada motivasi dalam mendengarkan penjelasan dari guru. Yang keempat, konseling sering duduk di belakang kelas di bagian pojok. Berarti konseling itu sering duduk di belakang, duduk bangku paling belakang. Lalu konseling sulit untuk fokus atau berkonsentrasi pada kegiatan pembelajaran secara langsung. Lalu nilai konseling di bawah KKM, jadi nilainya itu rata-rata di bawah KKM. Lalu konseling sulit untuk memahami pembelajaran yang diberikan guru dan konseling tidak berusaha untuk bertanya. Nah, di sini ada hasil angket. Ini hanya ada data-data biodata dari siswanya. Lalu yang selanjutnya saya akan skip. Yang selanjutnya yaitu wawancara. Nah, melalui hasil wawancara dengan klien, konselor memperoleh data bahwa klien selama ini tinggal bersama nenek yang pekerjaannya adalah berdagang. Jadi dia tidak ikut orang tuanya, melainkan dengan neneknya. Nah, kondisi tersebut membuat klien harus membantu neneknya setiap hari untuk berdagang. Nah, klien tinggal bersama neneknya atas dasar perintah orang tuanya. Nah, klien ini merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Kebiasaan buruk klien yang tidak bisa klien hindari adalah sering ramai dan mengobrol sendiri di kelas karena si klien itu terlalu sibuk untuk membantu neneknya. Jadi dia tidak ada waktu untuk me time dirinya sendiri. Jadi waktu pembelajaran dia lebih me time dengan teman-temannya seperti
seperti itu. Nah, menurut klien, dalam pengajaran itu gurunya itu gaya mengajar guru yang membosankan, jadi membuat si klien itu lebih asik mengobrol. Terus ada beberapa mata pelajaran tidak disukai oleh klien sehingga klien sering membolos. Yang kemudian klien tidak bisa fokus pada setiap pembelajaran karena sering tidak merasa bersemangat. Lalu yang selanjutnya ada diagnosa. Nah, diagnosa ini adalah upaya untuk menemukan faktor penyebab atau menyebabkan masalah peserta didik. Belajar mengajar dalam konteks faktor-faktor yang menyebutkan kegagalan peserta didik untuk belajar dapat dilihat dari segi input, proses, atau output belajar. Nah, selanjutnya adanya prognosa. Jadi prognosa itu untuk memperkirakan apakah masalah yang dialami peserta didik masih mungkin untuk diatasi serta menentukan berbagai alternatif solusi. Nah, biasanya itu kita lihat menangani kasus-kasus ditangani dengan cara kemungkinan yang akan terjadi jika klien tidak segera mendapatkan bantuan. Yang pertama adalah masalah keluarga. Jadi klien tuh lebih sering ditinggal orang tua, tidak semangat untuk belajarnya, kalau untuk masalah belajarnya ya. Lalu yang selanjutnya kemungkinan kalau klien itu segera mendapatkan pertolongan atau bantuan. Nah, masalah keluarganya itu klien akan menjadi anak yang lebih rajin. Walaupun klien itu tinggal dengan neneknya, tapi si klien itu tidak malas-malasan dalam belajar. Nah, untuk masalah belajar itu kan akan lebih meningkatkan prestasinya seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu pemberian bantuan. Jadi bantuan yang di sini itu bantuan yang direncanakan seperti masalah keluarga, lalu ada masalah belajarnya. Nah, jika bantuan yang tidak dilaksanakan itu akan mengakibatkan fatal ya. Jadi akan lebih sering membuat peserta didik itu tidak ada peningkatan dalam kemajuan untuk prestasi belajarnya seperti itu. Nah, tindak lanjutnya di sini peneliti itu mengetahui dan mengikuti perkembangan atas kemajuan konseling nantinya. Nah, di sini peneliti akan menindaklanjuti seperti mengamati nilai ulangan harian siswa, terus mengamati rekapitulasi kehadiran siswa, terus mengamati kegiatan belajar siswa di kelas, kemudian mengadakan wawancara ulang dengan siswa, teman dekat siswa, guru, wali kelas, dan guru BK-nya. Nah, selanjutnya hasil tindak lanjut yang telah penulis atau peneliti lakukan dapat dilihat bahwa perubahan yang dialami klien tidak terlalu banyak, tapi ada perubahannya sedikit karena waktu penulis dalam observasi sangat terbatas. Maka penulis tidak dapat memantau perkembangan masalah yang dihadapi oleh klien. Oleh sebab itu tindak lanjut yang sudah direncanakan tetapi belum dilaksanakan akan dilimpahkan kepada guru BK yang ada di sekolahan tersebut. Jadi di sini peneliti dapat menyimpulkan bahwa kewajiban bagi seseorang guru untuk mengajar di dalam kelas. Namun selain itu, guru juga dituntut untuk membantu mengembangkan pribadi siswa menuju yang lebih baik sesuai dengan potensi yang dimiliki. Berdasarkan langkah-langkah yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keberadaan layanan bimbingan siswa sangat penting artinya bagi diri siswa, terutama untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan kemampuannya dan meningkatkan prestasi belajarnya yang optimal. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.